Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 405. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berlalu untuk waktu yang singkat sebelum akhirnya mereka berdua berpisah satu sama lain. Peng Xiaoyu mengambil langkah maju dan tiba-tiba menghilang dari area istana berkabut dan muncul di luar markas istana berkabut. Kemudian mata Peng Xiaoyu memandang ke arah markas istana berkabut dengan dingin dan berkata, "Kematian Peng Lei benar-benar tidak ada hubungannya dengan Sihir." Peng Xiaoyu mengepalkan tinjunya. "Sihir, saya harap apa yang kamu katakan itu benar. Kamu dan aku telah jatuh cinta selama ratusan tahun. Saya tidak mengharapkan apabila akhirnya kita harus melawan satu sama lain," kata Peng Xiaoyu sebelum akhirnya dia menghilang dari sana. Tidak lama setelah Peng Xiaoyu pergi, terlihat sebuah gas hitam mengembun di belakang Sun Guanxiner dan berubah menjadi sesosok orang berbaju hitam. Jie, Kaisar Xuanyuan itu sepertinya tidak mempercayamu lagi, kata pria berbaju hitam itu. "Apakah ini ada hubungannya denganmu? Apakah kamu yang telah membunuh Peng Lei di dunia Yu kuno?" kata Sun Guanxiner seraya mendengus dingin auranya menyebar keluar. "Untuk apa saya melakukan itu? Tapi Tuan Istana, apa yang dinamakan perasaan itu tidak lebih hanya ilusi," kata orang berbaju hitam itu. Dia sama sekali tidak takut dengan aura yang dilepaskan Sun Guanxiner. Sun Guanxiner nampak mengerutkan kening dan berpikir, Jie, aku pergi. Tuan Istana, kamu harus memikirkannya sendiri." Orang berbaju hitam itu tertawa aneh sebelum akhirnya berubah menjadi gas hitam lagi dan menghilang. Beberapa hari kemudian istana berkabut yang awalnya diam langsung mengumumkan bahwa dia tidak berkolusi dengan ras iblis, dan yang terjadi di alam Yu kuno dia juga sebagai korban. Setelah mengumumkan ini, pasukan besar istana berkabut melakukan serangan balasan kepada Pangjiao kuno. Di bawah kepemimpinan Sun Guanxiner, seluruh Pangjiao kuno dibabat habis, berubah menjadi sungai darah. Pertempuran ini terbilang cukup singkat, mungkin hanya setengah jam. Pada akhirnya Pangjiao kuno berubah menjadi ketiadaan, hanya menyisakan tanah yang rata dengan sepotong reruntuhan dan puing-puing Pangjiao kuno yang telah hancur. Tidak ada satupun dari ribuan murid yang hidup, bahkan jiwa-jiwa kematian mereka juga tidak ada. "Lihatlah, ini adalah takdir untuk menyinggung istana berkabut kita," seseorang dari istana berkabut berkata kepada dunia dengan sombong. Hancurnya Pangjiao kuno mengejutkan semua orang dan membungkam semua kekuatan utama. Apa yang harus dilakukan sekarang? Pasukan utama diam-diam merasa cemas, saling berkomunikasi satu sama lain. Tidak ada yang berani maju. Untuk sementara waktu semua orang terfokus kepada kekuatan teratas seperti Kekaisaran Xuanyuan, Bloodline Holy Land dan juga Papillon Pill. Pada saat ini di markas Bloodline Holy Land, Yue Chaolun dan Jia Yiyi terus meminta agar Bloodline Holy Land bergerak untuk menyerang istana berkabut. Namun wakil Bloodline Holy Land Luo menolaknya. Bahkan ayah Jia Yiyi yang merupakan wakil Bloodline Holy Land juga menolak untuk menyerang istana berkabut. Setelah Presiden Pu Qiankun menghilang, sampai saat ini Bloodline Holy Land tidak memiliki sosok pemimpin. Bahkan wakil-wakil Presiden Bloodline Holy Land bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Jadi pada saat ini Bloodline Holy Land menyerah dan tidak ikut campur dalam penyerangan istana berkabut. Di sisi lain, Si Tujen dan Ouyang Nana juga sangat marah karena Papillon Pill juga tidak akan ikut campur dan memilih untuk mencari aman. Setelah mundurnya kekuatan-kekuatan besar ini, Wu Yu memulihkan ketenangan seperti di awal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Xin berpindah ke markas Sekte Iblis Ilusi, tepatnya di Gua Hantu Neraka. Terlihat seorang gadis cantik dengan memakai baju hitam duduk di kedalaman gua. Itu adalah Chen Sisi. Selembar kertas berisi berita tentang penaklukan istana berkabut diberikan kepadanya.
Melihat berita-berita itu, Chen Sisi terkejut, hampir tidak mempercayainya. Penaklukan Istana Berkabut tidak membuahkan hasil apapun. Sebaliknya, reputasi Istana Berkabut malah semakin menakutkan di mata semua orang. Sekarang kamu tahu mengapa saya tidak berjanji untuk menyerang Istana Berkabut. Suara dingin terdengar, itu ternyata adalah Tuan Master Sekte. Apa masalahnya? Kata Chen Sisi. Karena seni bela diri saat ini hampir sepertiga diam-diam telah dikendalikan oleh Istana Berkabut. Saya sangat tahu kekuatan menakutkan apa yang dimiliki Istana Berkabut. Bahkan hilangnya Presiden Bloodline Holy Land Pu Qiankun itu juga ulah Sangguan Sinner. Itulah mengapa Bloodline Holy Land tidak ikut campur, kata Master Sekte. Apa? Chen Sisi terkejut. Lalu Master Sekte, apakah menurutmu Istana Berkabut benar-benar berkolusi dengan ras alien? Kata Chen Sisi. Bukan sekedar benar, tapi itu memang faktanya. Istana Berkabut memang berkolusi dengan ras alien. Oleh karena itu, sekte ini tidak berpartisipasi dalam lelucon ini. Saya telah mengatakan semua rahasia ini kepadamu. Saya harap kamu dapat terus berlatih di sini. Kamu dapat bertahan sampai saat ini di gua ini, itu sangat bagus. Seperti yang diharapkan, sekte ini tidak salah memilih orang, kata Master Sekte. Kemudian sebuah cincin penyimpanan diberikan kepada Chen Sisi. Ini adalah sumber daya yang kamu butuhkan untuk berkultivasi. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah secepat mungkin menerobos ranah Martial Emperor. Percayalah, gua hantu neraka ini akan menjadi tempat terbaik untukmu. Setelah mengatakan ini, Master Sekte dengan cepat berbalik dan pergi. Tapi ingat, kamu tidak boleh mengatakan semua rahasia itu kepada siapapun. Jika tidak, kamu akan dalam bahaya, kata Master Sekte sebelum akhirnya dia benar-benar menghilang dari sana. Apa maksud kata-kata terakhir Master Sekte? Mungkinkah di Sekte Iblis ini juga telah disusupi Istana Berkabut? Jika itu masalahnya, bukankah setiap tindakan akan diketahui Istana Berkabut? Gumam Chen Sisi sebelum akhirnya dia kembali mengerang kesakitan. Di gua ini, kekuatan 10.000 melahap jiwa terus-terusan menyerangnya. Semakin lama serangannya semakin kuat. Bahkan Chen Sisi hampir tidak bisa menahannya. Namun Chen Sisi terus berusaha menahan invasi kekuatan iblis itu tanpa sedikit pun terbayang untuk menyerah. Qin Chen, jangan khawatir, aku pasti akan pergi menemanimu ketika aku sudah membalas dendam untukmu. Tapi sebelum itu terjadi, saya tidak akan mati, dan tidak ada yang bisa membuat saya mati, kata Chen Sisi. Dia meraung di dalam hatinya. Scene berpindah pada saat ini di alam Yukuno. Setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan ini, Qin Chen terus-menerus berlatih di turbulensi ruang dan terus menjalankan formula luar angkasa dari kucing hitam. Setelah kerja keras berulang kali, beberapa kali kulit Qin Chen bahkan terkelupas. Namun Qin Chen terus bertahan. Saat ini setelah setengah bulan, Qin Chen merasa fisiknya telah meningkat secara menyeluruh. Tiba-tiba cahaya putih meledak, bersinar di tubuh Qin Chen, seolah-olah seluruh tubuhnya telah menyatu dengan ruang. Apa yang telah terjadi? Qin Chen terkejut. Sesaat kemudian Qin Chen mendapati bahwa badai ruang ini tidak lagi menyakitinya. Bahkan badai turbulensi ruang ini sekarang seperti mainan di tangannya. Tidak dapat melukai Qin Chen sedikit pun. Qin Chen terkejut. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah saya telah menguasai kekuatan aturan ruang? Tetapi jika itu benar, mengapa saya tidak memiliki perasaan untuk menembus ranah Martial Emperor? Qin Chen mengerutkan kening. Atau mungkinkah runtuhnya ruang di sini menjadi sangat lemah dan bisa dikendalikan dengan mudah? Memikirkan hal ini, Qin Chen langsung memanggil Mokara untuk keluar. Dipanggil oleh Qin Chen, Mokara langsung keluar dari cakram Gyo Qiankun. Tuan, Anda mencari saya, kata Mokara. Sebelum akhirnya dia menjerit kesakitan. Badai ruang seperti pisau tajam langsung mencabik-cabik tubuhnya. Melihat itu, Qin Chen dengan buru-buru mengirim Mokara kembali ke dalam cakram Gyo. Qin Chen mengerutkan kening. Pertahanan tubuh Mokara sebanding dengan ahli Martial Emperor tahap tengah.
Tapi baru sedetik saja dia bahkan tidak mampu bertahan di runtuhnya ruang ini. Tapi Kincen bukan hanya bisa menahannya dengan mudah, bahkan dapat mengendalikannya. Kincen heran, hanya kucing hitam yang mengetahui alasannya. Ayo pergi dulu ke alam Yukuno. Segera Kincen membawa cakram giok dan melesat pergi. Sekarang runtuhnya ruang ini tidak lagi membahayakan Kincen. Kincen bisa terbang sesuka hati di bawah badai ruang ini. Sesaat kemudian, sebuah sosok monster merah besar muncul, disertai dengan aura yang sangat menakutkan menyapu ke arah Kincen. Apa itu? Kincen terkejut. Rasa krisis muncul. Dia memiliki perasaan hanya dengan satu cakar monster itu Kincen dapat dibunuh dengan mudah. Pergi. Kincen segera melesat pergi, namun dia dihentikan oleh cakar monster itu. Nah, berhenti. Jangan takut, aku Lao Yuan. Lao Yuan, apa yang kamu lakukan? Dia adalah anak yang telah memiliki kristal jiwa darahmu. Kata kucing hitam. Dia salah paham melihat cakar Lao Yuan yang menjerat Kincen. Aku juga tahu itu dia. Aku hanya ingin menghentikannya, kata monster yang bernama Lao Yuan itu. Apakah ini binatang sumber kuno itu? Gumam Kincen seraya memandang monster merah itu. Tiba-tiba dia mengerti syarat yang diajukan kucing hitam sebelumnya. Kucing hitam, apakah kamu ingin aku mengeluarkannya? Kata Kincen. Betul sekali. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Kata kucing hitam. Tapi itu adalah binatang sumber kuno dari ras asing. Jika saya membawanya keluar, maka umat manusia saya mungkin. Kata Kincen. Jangan khawatir, Lao Yuan tidak sama dengan iblis itu. Dia tidak memusuhi manusia. Dan di zaman kuno dia tidak berpartisipasi dalam serangan kepada ras manusia. Sebaliknya Lao Yuan membenci ras iblis. Kata kucing hitam. Apakah kamu yakin? Kata Kincen. Nah, kapan tuan kucing ini berbohong padamu? Kincen nampak berpikir, jika monster ini membenci ras iblis, mengingat kekuatan monster ini, maka itu akan menjadi bantuan yang sangat hebat untuk ras manusia. Di saat itu kucing hitam melihat Kincen dengan serius, lalu tiba-tiba terkejut. Lalu cakarnya yang bergetar tiba-tiba menunjuk ke arah Kincen dengan tidak percaya. Kamu benar-benar telah menguasai ruang kekosongan, kata kucing hitam dengan kaget. Apa? Maksudmu aku telah menguasai aturan ruang? Kincen sendiri terkejut. Tapi mengapa aku sama sekali tidak menerobos ranah Martial Emperor? Kata Kincen. Sial. Kucing hitam itu mendengus. Yang terbaik dari kekuatannya adalah aturan ruang. Tapi sekarang anak ini. Hei, ya benar. Mengapa kamu tidak menerobos ranah Martial Emperor? Kucing hitam juga terkejut. Kincen memiliki dua kekuatan, dan dua kekuatan ini adalah level teratas. Jika dia ingin menerobos ranah Martial Emperor, dia harus menguasai kedua kekuatan ini, kata Lao Yuan. Saya mengerti. Selain kekuatan kultivasi ras manusia, kamu juga mengembangkan kekuatan kultivasi ras iblis. Maka jika kamu ingin menerobos, kamu harus menguasai kedua kekuatan ini, kata kucing hitam. Kamu menipuku. Kincen kesal. Menguasai kekuatan kultivasi Kaisar 9 Surgawi ras manusia saja sudah sangat sulit. Lalu bagaimana dengan menguasai dua kekuatan kultivasi sekaligus? Bagaimanapun, kamu telah mengembangkan teknik dari dua benua dan memadatkan keduanya dengan sempurna. Ini pertama kalinya kucing hitam melihat ini. Nah, kamu harus berterima kasih padaku. Bayangkan, orang lain memasuki Tao dengan satu aturan dan menjadi ahli Martial Emperor. Tapi kamu memasuki Tao dengan dua aturan, dan keduanya adalah aturan tingkat atas. Akan seberapa kuat itu? Masa depan benar-benar tidak akan terbatas, kata kucing hitam. Xiao Hei benar. Anda memiliki dua aturan untuk memasuki Tao. Ini sangat langka. Pencapaianmu di masa depan bukan hal yang main-main. Jalanmu mungkin akan berbeda dari orang biasa, kata Lao Yuan dengan serius. Xiao Hei, namamu ternyata adalah Xiao Hei, kata Kincen seraya menatap kucing hitam. Lao Yuan, apa yang kamu katakan? Aku Tuan Raja Kucing, kata kucing hitam. Hahaha, ternyata namamu Xiao Hei, kata Kincen sambil tertawa. Karena semuanya telah terjadi, Kincen hanya bisa menjalaninya. Sejak berlatih Kaisar 9 Surgawi,
Kesulitan terobosannya jauh lebih sulit daripada seniman bela diri biasa, dan sekarang bertambah 1, menjadi 2 kali lebih sulit. Selanjutnya, binatang sumber kuno Laoyuan dimasukkan ke dalam cakram giok Qian Kun. Singkat cerita, di bawah pemimpin jalan kucing hitam, mereka telah sampai di sebuah gua. Qin Chen terkejut, gua ini ternyata adalah tempat Qin Chen menerobos, dan gua yang ingin Qin Chen telusuri sebelumnya. Apakah ini pintu keluar? Kata Qin Chen. Ya, benar. Ini adalah saluran keluar yang terhubung dengan benua Tianwu. Kata kucing hitam. Dengan bimbingan kucing hitam, mereka semua memasuki cakram giok dan memasuki saluran itu. 3 hari kemudian, di sebuah tempat di batas Yukuno, sebuah kekosongan merobek celah, dan cakram giok Qian Kun keluar dari sana. Sesosok juga keluar dari sana. Wuyu, aku akhirnya kembali, kata Qin Chen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.